Aktif dulu katanya pasang pilih beberapa banyak. Pending dulu. Bawa. Terus dokter itu tadi biar masih ada yang buka nih. Itu materinya. Biar ada buka tuh. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan bahwa acara sosialisasi ini akan terbagi dalam 4 sesi nanti. Sesi pertama perkenalan tim Doeku, kemudian sesi kedua masuk dalam presentasi Doeku dan Davespay, kemudian akan ada sesi tanya jawab, dan terakhir kita akan foto bersama. Baik, selanjutnya mari kita akan simak mengenai perkenalan tim Doeku dan presentasi Doeku Davespay yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra Dwi. Untuk Bapak Hendra Dwi, saya persilakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada tim CSA Pikana Cabang Bekasi sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini untuk bisa join di acara sosialisasi Doeku dengan teman-teman CSA Pikana Cabang Bekasi. Di mana pada sesi ini kami tim Doeku akan memperkenalkan dua aplikasi. Aplikasi pertama itu aplikasi Doeku sebagai tempat istilahnya layanan tempat orang bisa meminjam uang ya, layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi. Yang aplikasi ini bisa di-download di aplikasi Google Play Store dengan nama Doeku. Yang kedua, kami akan memperkenalkan produk Davespay, di mana Davespay merupakan perusahaan induk daripada PT Doeku, yaitu PT Intelta Indonesia Tbk, dengan yang merupakan perusahaan e-commerce, di mana sebagai tokonya. Cuma dengan aplikasi Davespay ini, Bapak Ibu bisa istilahnya melakukan jual, saya punya toko dan punya istilahnya bisa menjual mulai dari pulsa, pembayaran listrik, pembayaran tiket pesawat dan lain-lain. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan share screen dulu materi Davespay dan Doeku. Apa sudah terlihat semua ya? Anu aplikasinya ya? Buka presentasinya. Ya. Sudah. Lihat. Audio download. Bisa kan ini yang Davespay. Davespay ini bisa di-download juga di aplikasi Google Play Store dengan nama Davespay. Jadi misalnya kalau Bapak berkenan nanti bisa mendownload. Misalnya inilah tokonya Pak. Inilah tokonya karena misalnya ini perusahaan misalnya produk e-commerce-nya. Jadi dalam Davespay ini Bapak bisa jualan pulsa, token listrik, bisa juga untuk pembayaran tagihan air, PDAM, pembayaran PLN sama tiket pesawat. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini ada 3. Pertama itu pembayaran secara konvensional, di mana di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan cara konvensional ketika melakukan pembayaran tagihan atau membeli barang. Kedua, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Ada beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya antri ketika melakukan pembayaran tagihan. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk banyak hal produktif. Yang terakhir, yang ketiga, loket pembayaran jauh dari rumah. Pada beberapa daerah di Indonesia, tempat pembayaran seringkali berada jauh dari rumah, sehingga untuk melakukan pembayaran terbilang kurang praktis. Nah, itulah kami memperkenalkan yang produk yang namanya aplikasi Davespay. Apa sih itu Davespay? Davespay adalah platform online, aplikasi mobile, situs web atau API. Jadi teman-teman bisa download di aplikasi mobil
Google Play Store, bisa juga masuk ke situs webnya, transaksi distribusi digital. Yang menghubungkan antara masyarakat umum, orang-orang yang tidak dapat ditagih bank, tidak memiliki rekening di bank, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mobile offline untuk sistem online. Jadi di DeposPay ini istilahnya orang bisa mengisi juga, bisa top up saldonya, seperti kayak mungkin produk-produk kayak OVO kayak gitu Pak ya. Di DeposPay bisa juga diisi di Indomaret, di bank bisa juga. Apa sih fitur-fitur yang ada di DeposPay? Saat ini fitur-fitur yang ada di DeposPay baru 4 Pak ya, sementara yang lainnya masih tahap pengembangan. Yang ada di fitur DeposPay saat ini yaitu pembayaran tagihan. Jadi dengan aplikasi DeposPay ini, teman-teman bisa melakukan tagihan listrik, tagihan air PDAM, tagihan telepon, dan lainnya. Kedua, pembelian pulsa seluler, di mana dengan aplikasi DeposPay ini, teman-teman bisa membeli pulsa gitu, mulai dari semua provider, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lainnya. Ketiga itu layanan transportasi, di mana teman-teman juga bisa melakukan tiket Pak ya, beli tiket, membeli juga tiket kereta api, tiket kapal, tiket bus itu di aplikasi DeposPay ini. Dan terakhir itu pembayaran tagihan. Jadi teman-teman ada misalnya bagi bank di Adira, Otto atau Bank Finance, bisa melakukan pembayaran di DeposPay. Sementara untuk produk lainnya sementara dalam proses pengembangan, yaitu produk retail, pembelian konten digital, Depos Pos, Depos distribusi itu sementara kami tahap pengembangan, dan kami berharap tahun depan sudah bisa masuk di aplikasi DeposPay. Yang tadi saya jelaskan tadi, metode top up itu bisa di Alfamart sama Indomaret, dan bisa juga isinya itu di BCA, Mandiri, BRI, atau BNI. Ada 4 bank. Mengapa teman-teman tuh memilih DeposPay? Karena ada beberapa hal yang menjadi keuntungan atau kelebihan dari DeposPay, yaitu pertama itu bermacam produk dalam satu aplikasi. Hanya produk seperti pembayaran tagihan, produk seperti pembayaran tagihan, e-commerce, konten digital dalam satu aplikasi. Kedua, berbagai metode top up. Metode top up transfer bank dan deposit top up di minimarket adalah salah satu keunggulan kami di DeposPay. Yang ketiga, fitur kasir dalam satu aplikasi. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk kartu kasir karena Anda dapat mengintegrasikan sistem tagihan Anda ke fitur kami. Itu membuat penghitungan keuangan Anda dapat dikendalikan sendiri di mana saja. Keempat, fitur distribusi dalam satu aplikasi. Untuk pengusaha restoran atau bisnis lain, Anda dapat memesan bahan mentah dalam satu aplikasi. Karena kami akan menghubungkan Anda dengan banyak distributor di Indonesia. Bermacam metode pembayaran yang dapat Anda pilih dalam fitur ini seperti pengiriman tunai, utang, transfer bank, dan lain-lain. 5. Total agen di Indonesia lebih dari 150.000 agen dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di DeposPay ini sudah banyak membernya Pak, dan sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Agen terbesar kami di Indonesia terletak di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, Ternate, dan lain-lain, hampir 60%. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk membuat inklusi keuangan di Indonesia, begitupun juga dengan kami. Lokasi yang sangat potensial untuk menerapkan target ini berada di Indonesia Timur. Sebab begitu banyak orang tidak memiliki rekening bank di sana, karena itu kami hadir di Indonesia Timur untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk kelebihan yang keenam, fitur selanjutnya transfer pengiriman dari Indonesia ke Korea. Kami telah bekerjasama dengan KG Mobilians yang merupakan pengiriman uang secara mobile terbesar di Korea. Dan fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan segera diluncurkan dalam aplikasi kami. Jika Anda memiliki keluarga di Korea, cukup gunakan DeposPay Anda untuk dapat pengiriman ke keluarga Anda di Korea. Yang ketujuh, teknologi sistem tinggi dan multiplatform. Sistem kami telah melalui beberapa pengujian hingga 5.000 TPS. Dan kami telah diuji saat menguji dengan berbagai mitra, switching, dan PLN. Terbukti untuk memproses 600.000 transaksi per hari, sistem kami tetap dapat diandalkan dalam melayani transaksi mitra kami. Dan itu produk perusahaan telah berjalan di beberapa platform media, seperti di Android, situs web, SMS, dan sedang dikembangkan untuk transaksi melalui WhatsApp dan Telegram. Kedelapan, memberikan modal kerja untuk usaha kecil menengah. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, DeposPay mendukung dalam hal memberikan bantuan modal
kerja kepada UKM yang memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan yang menyediakan modal kerja dari perusahaan. Modal kerja hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada proyek DevOps sehingga dana yang digunakan sesuai dengan target. Yang ke-9, DevOps ini sudah mendapat juga penghargaannya sebagai The Most Trusted Company in Financial Technology tahun 2016. Begitu juga dapat penghargaan yang kedua, get awarded as the best satisfaction to the customer of the year 2016. Dan terakhir tentunya teman-teman harus ketahui bahwa DevOps maupun DOIC itu sudah terdaftar di Bank Indonesia dan OJK. Jadi istilahnya kita merupakan lembaga perusahaan resmi yang terdaftar di OJK dan Bank Indonesia. Jadi kita bukan perusahaan yang abal-abal atau orang bisa bilang perusahaan fintech ilegal. Enggak, kami itu betul-betul legal karena kami sudah terdaftar di Bank Indonesia dan juga di OJK sebagai otoritas yang menaungi keuangan di Indonesia. Bagaimana cara bergabung dengan DevOps seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa download di aplikasi Play Store, bisa juga di websitenya DevOps di ini https://devopspay.com. Bisa juga melalui tim marketingnya kami atau kunjungan ke kantor kami di Gerapen Lantai 9. Tapi karena teman-teman berada di lokasi Bekasi, jadi cukup dengan download aplikasi Google Play Store aja dan juga websitenya. Atau bisa menghubungi juga di call center atau WhatsApp-nya sesuai yang tertera di bawah ini. Ini simulasi keuntungannya Pak ya. Jadi dengan aplikasi DevOps Pay banyak berbagai produk yang Bapak Ibu bisa pergunakan seperti kayak PLN, dan kita pakai estimasi aja dalam sebulan mungkin transaksi bisa sampai 300 kali dalam sebulan. Misalnya Bapak Ibu punya tetangga, keluarga, jadi Bapak Ibu menawarkan aja bahwa nggak usah bayar di PLN atau di apa, di saya aja. Dengan aplikasi DevOps Pay, Bapak Ibu bisa membantu keluarga atau teman atau relasi Bapak itu untuk membayarkan PLN-nya. Apa sih keuntungan yang Bapak dapat? Tentunya sisi harga. Istilahnya di sini kita namanya biaya admin Pak. Kelebihannya di DevOps Pay ini, biaya adminnya kita bisa atur. Misalnya ini produk lain seperti link aja atau di OVO atau apa, kan biaya adminnya mungkin kurang lebih 3.500 sampai 5.000. Kita di DevOps Pay bisa dikurangi Pak. Bapak mungkin misalnya di OVO atau di link aja atau di produk lain biaya adminnya 3.500, Bapak kurangi Pak jadi 2.500, ya pasti orang akan tertarik ke Bapak menggunakan DevOps Pay ini. Kita keuntungannya ya dengan transaksi sebulan estimasi ya 300 kali transaksi dengan keuntungan sisi harga yang tadi 3.000, keuntungannya bisa dapat 900.000. PDM begitu juga 2 transaksi, sisi harganya 2.500 dapat 500.000. Dengan berbagai macam produk yang ada dalam DevOps Pay, Bapak Ibu bisa mendapat keuntungan kurang lebih 10 juta. Apa sih target pasarnya DevOps Pay? Target pasarnya ini Pak, yang istilahnya untuk travel agent, bisa juga perorangan. Ini yang tadi saya sampaikan tadi bahwa DevOps sudah mendapat penghargaannya sebagai the best satisfaction to the customer of the year. Ini diterima sama direktur utama sama direkturnya HDIT, Hensel David Tbk, Pak Hendra David dan juga Pak Edwin Hosan. Ini juga penghargaan keduanya sebagai the most trusted company in financial technology of the year. Tapi pasti teman-teman pasti bertanya, kami mau sih punya DevOps Pay, cuma modalnya nggak ada nih. Kami terbatas dana, terbatas modal. Bagaimana untuk kami bisa menggunakan aplikasi ini dengan kami disupport sama dana atau modal dari mana? Di sini kami perkenalkan produk perusahaan daripada HDIT juga, yaitu PT DOICU Indonesia dengan produknya bernama DOICU. Jadi DOICU ini merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau orang yang dia sampaikan juga fintech. Di sini kami merupakan fintech yang terdaftar di OJK. Ini nomor terdaftar kami nomor S599MB 213/2009. Kami sudah terdaftar sejak Oktober 2019 di OJK. Jadi kami merupakan perusahaan fintech yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Apa sih itu DOICU? Ini saya akan kenal, DOICU adalah platform layanan pinjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan antara pendana, dalam hal ini yang punya dana Pak ya. Jadi kami DOICU ini sebagai penyelenggara fintech akan mempertemukan orang yang punya uang nih, kelebihan uang nih Pak, dengan orang peminjam UMKM yang membutuhkan dana. Tapi khususnya untuk DOICU ini kami hanya tujukan untuk pedagang pulsa dan UMKM loket pembayaran. Jadi registrasi dan memajukan pinjaman di DOICU. Di aplikasi DOICU ini kami ada punya admin kredit, atau orang bilang kalau di bank itu analis kredit Pak Ibu.
Di sini kami akan namanya scoringnya, verifikasi ini orang layak nggak sih dikasih pinjaman, dia pernah ada cacat nggak di bank atau di lembaga finance lain. Di situ kami akan lihat kemudian orang pernah cacat atau pernah macet di bank atau lembaga jasa keuangan lain, kami pasti akan reject atau tolak. Tapi kalau misalnya orang track recordnya bagus, pasti akan disetujui, di approve. Jadi kalau misalnya di Dueku sudah diverifikasi dan sudah di scoring dengan hasil bagus, pengajuannya itu akan cair dalam bentuk saldo di aplikasi DeposPay. Jadi istilahnya Dueku ini tempat Anda meminjam uang, mengambil uang, di DeposPay ini tokonya. Atau orang bilang toko online atau e-commerce-nya. Ini kami akan jelaskan juga alurnya ya, bagaimana dari Bapak Ibu mungkin kalau misalnya mengajukan di Dueku, sampai nanti pinjamannya disetujui, sampai dana jatuh, prosesnya saya akan jelaskan di sini. Yang pertama ini, misalnya Bapak Ibu ya, di sini posisi pertama yang mengajukan pinjaman ke Dueku. Dan kedua ini, Dueku akan melakukan cek data untuk kebutuhan scoring, untuk melakukan review, serta scoring terhadap pengajuan pinjaman. Jadi di sini kami akan kerjasama juga dengan DeposPay. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di DeposPay itu sudah terdapat lebih dari 150.000 membership. Jadi siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terdaftar di DeposPay, kami akan cek juga bagaimana track record-nya Bapak di DeposPay, apakah bagus atau enggak. Kalau bagus, pasti akan disetujuin. Kalau misalnya Bapak belum termasuk sebagai member DeposPay, kami akan scoring dengan 6 sistem scoring yang ada di Dueku. Apabila Bapak dan Ibu pengajuannya lancar dan scoringnya bagus, poin ketiga ini kami akan berikan ke pihak lender yang punya dana untuk mengajukan untuk menyetujui atau tidak. Nilai misalnya kalau dari hasil scoring nilai Bapak 70 ke atas atau 7 ke atas pasti akan disetujui sama pihak lender. Tapi kalau nilainya Bapak itu kebanyakan banyak yang nggak cocoknya atau mungkin pernah ada cacatnya, pasti kami akan tolak. Kalau misalnya yang disetujui, lender ini akan menyalurkan dana ke pihak Dueku. Dueku akan menyalurkan dana ke DeposPay dalam bentuk saldo. Di sini Bapak bisa istilahnya punya toko sendiri dengan modal handphone saja. Bapak Ibu punya toko online. Bapak situ bisa jualan pulsa, saya jelaskan tadi, token listrik, pembayaran tagihan-tagihan PLN, PAM, tiket pesawat, semua bisa di situ. Keuntungannya apa? Sisi harga dan biaya admin yang Bapak bisa peroleh. Problem yang selama ini ada di Dueku, apa ya, yang ada di masyarakat, yang istilahnya Dueku hadir untuk itu, yaitu pertama, tidak memiliki modal usaha, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sangat banyak UMKM individu yang mau berusaha, namun tak punya modal untuk memulai usaha mereka. Kedua, kurangnya pengenalan akan teknologi finansial. Memperkenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai fintech yang dapat memberi pinjaman modal usaha. Ketiga, masih banyak yang tidak memiliki rekening. Sebagian besar warung individu masih sangat konvensional dan tidak memiliki rekening bank. Disitulah memang perusahaan fintech atau finansial teknologi yang terdaftar di OJK hadir, karena banyak istilahnya UMKM yang istilahnya masih belum ada rekeningnya, masih belum familiar mengenai bank. Disitulah memang tujuannya fintech hadir, dan hal ini Dueku juga. Jadi kami memang akan sentuh namanya pihak-pihak yang unbankable, yang disentuh, yang tidak tersentuh oleh bank. Karena dengan mengajukan pinjam di Dueku tidak wajib harus memiliki rekening. Yang keempat, memerlukan jaminan untuk kredit di perusahaan konvensional. Sebagian besar perusahaan konvensional menuntut adanya jaminan apabila ingin mengajukan kredit atau pinjaman. Di aplikasi Dueku ini kami nggak ada jaminan. Bapak cukup modal KTP, foto selfie, foto usaha atau foto rumah, dan hasil scoringnya bagus, pasti Bapak akan disetujuin, dan tidak ada jaminan. Kelima, memakan waktu yang sangat panjang. Proses pencairan kredit, pinjaman pada bank konvensional sangatlah panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Yang keenam, banyaknya pinjaman step kredit ilegal. Banyaknya syarat loan online menjadi salah satu ancaman masalah dalam pinjaman online. Inilah yang Dueku tawarkan, solusinya. Pertama, meminjamkan modal usaha. Dueku memberi pinjaman modal usaha dari 500.000 sampai 7,5 juta dengan kurun waktu jatuh tempo 61 hari, 75 hari sampai 90 hari. Kedua, suku bunga sangat rendah. Dueku menawarkan 0,15% per hari untuk pinjaman 61 hari, 0,13% per hari untuk pinjaman 75 hari, dan 0,10% per hari untuk pinjaman 90 hari. Yang ketiga, ini yang seperti sampaikan tadi sebelumnya, melayani unbanked people. Dueku melayani warung yang belum memiliki rekening dengan pembayaran tagihan melalui virtual account Bank BNI. Jadi, ceritanya di sini, kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan di aplikasi Dueku, pinjamannya disetujui dan cair, otomatis Bapak akan dikirimkan dengan namanya virtual account.
di Bank BNI. Jadi di situ misalnya kalau Bapak misalnya membayar pada saat jatuh tempo nanti atau membayar angsurannya, berdasarkan nomor virtual account itu akan terkirim ke nomor handphone yang Bapak daftar atau registrasi di aplikasi Doeku. Keempat itu memakan waktu singkat. Aplikasi Doeku hanya membutuhkan 1 kali 24 jam untuk memproses pinjaman. Kelima, tidak memerlukan jaminan. Doeku tidak pernah meminta jaminan dalam bentuk apapun selain data pribadi dan data usaha peminjam. Keenam, memperkenalkan fintech, meningkatkan edukasi masyarakat Indonesia Timur dan juga Indonesia ya mengenai penggunaan fintech. Jadi Bapak Ibu istilahnya jangan khawatir, karena kami merupakan perusahaan fintech yang terdaftar di OJK dan memang kami sudah diatur gimana cara nanti istilahnya memproses pinjaman, habis itu melayani customer dan maupun penagihan kami sudah diatur sama OJK. Beda memang, tapi Bapak dan Ibu harus hati-hati juga. Banyak fintech itu yang ilegal. Makanya kalau Bapak Ibu mau ada nggak alamat kantornya lengkap, nomor teleponnya ada nggak, dan ada nggak logo OJK-nya. Kalau yang fintech ilegal pasti mereka nggak akan berani istilahnya mencantumkan hal tersebut, terutama logo OJK-nya, karena mereka akan dituntut sama pihak OJK. Makanya untuk memastikan fintech itu legal atau ilegal, Bapak lihat dari hal-hal tersebut, mulai dari mencantumkan alamat kantornya yang jelas, nomor teleponnya, dan logo OJK terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Yang terakhir, kami merupakan fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, kami merupakan fintech legal yang Bapak harus bisa percayalah untuk bisa memakai aplikasi kami. Target usernya sama seperti yang DevSP, Pak ya. Bisa juga individu, bisa juga warung-warung UMKM, travel agent, penjual pulsa atau loket pembayaran. Itu juga yang misalnya target usernya dari Doeku itu. Ini saya akan memberikan simulasi Pak ya. Jadi misalnya Bapak mengajukan pinjaman di Doeku 5 juta. Potongannya yang akan istilahnya dipotong dari pinjaman ini kami kenakan cuma 2 ya. Pertama potongan biaya layanan 4%, 4% ke 5 juta 200.000, sama potongan biaya asuransi, di mana kami akan mengasuransikan Bapak Ibu juga. Karena kita kan nggak tahu nih, di kemudian hari ya kita nggak mau sih ada hal-hal buruk Pak ya. Misalnya ada yang peminjam yang ada mengalami kecelakaan lah, atau ada musibah sampai meninggal dunia. Kita nggak mau memberatkan Bapak Ibu sama pihak keluarga, nggak mau. Makanya kami asuransikan. Jadi kalaupun amit-amit ya, kalau ada hal begituan, pihak asuransi akan menggantinya. Jadi nggak membebankan pihak keluarga Bapak Ibu semuanya. Jadi sisa dana yang Bapak terima ya bersih itu 4,7 juta. Sedangkan pinjaman yang Bapak bayar itu pinjaman pokoknya 5 juta kali bunga. Bunganya ini dalam hal ini 0,15% Pak ya. Kali misalnya kan 61 hari ini pinjaman 61 hari, berarti dalam 2 bulan 1 hari. Bunganya itu 0,15 kali dengan 61 hari, yaitu 9,15%, jadi bunganya 457.000. Jadi yang Bapak harus bayar kembali ke kami itu sebesar 5.457.500. Bapak pasti pikir, oh besar juga bunganya. Tapi dengan keuntungan yang tadi saya simulasikan di atas, keuntungan bisa sampai 10 juta, dikurang dengan cuma biaya 757 ini, Bapak bisa keuntungan sampai 9 juta, Pak. Jadi istilahnya Bapak dengan pinjaman di Doeku bisa mengembangkan usahanya dengan bagus dan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga kalau misalnya nanti menginstal aplikasi Doeku dan DevSpay, bisa menghubungi kantor resmi kami ya. Kantor kami ada di Jakarta juga, di Ektek Casablanca Tower, di sampingnya Mall Kokas, itu kantor representatifnya kami, Doeku dan DevSpay. Kalau untuk kantor pusat kami ada di Travel Pinisi Building, lantai 12 di Makassar, dan juga kantor operasionalnya Doeku di Gedung Geraha Pena, lantai 9 di Makassar. Sudah ada semua nomor kontak telepon yang Bapak Ibu bisa hubungin. Demikian penjelasan saya mengenai DevSpay dan Doeku. Nanti saya akan lanjut ke aplikasinya Doeku. Mungkin saya akan mengedukasi Bapak Ibu gimana sih caranya masuk ke aplikasi Doeku ini. Saya stop share dulu, saya akan buka aplikasi Doeku Bapak Ibu ya.
Apa sudah kelihatan Bapak Ibu tampilan saya mengenai apa? Aplikasi Dueku. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Jadi ini Bapak Sudah, Pak. Ibu bisa download Pak ya di aplikasi Google Play Store, aplikasi Dueku dan Depospay. Bentuknya kayak begini Pak. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa untuk perusahaan fintech yang terdaftar dan ilegal itu pasti akan ada tulisannya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kalau yang ilegal pasti mereka nggak akan berani mencantumkan ini karena kenapa? Mereka akan takut pasti dituntut sama OJK-nya. Tapi kami kan merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK, kami wajib mencantumkan ini karena kami istilahnya tunduk sama aturan yang diterapkan sama OJK. Begini tampilannya. Tampilan keduanya itu begini Pak. Tampilan kedua di sini ada pinjaman dan pendanaan. Dalam hal ini Bapak Ibu kalau misalnya nggak butuh modal usaha bisa mengajukan pinjaman di Dueku. Akan mengklik poin ini Pak, pinjaman. Bisa juga kalau misalnya Bapak misalnya ada dana lebih, misalnya bisa jadi pendana juga. Cuma untuk saat ini kami memang masih prioritas sama perusahaan karena kalau misalnya individu kami masih agak istilahnya masih banyak hal yang masih sementara kami harus sempurnakan dulu. Makanya untuk pendanaan kami masih fokus ke perusahaan. Tapi untuk Bapak Ibu untuk mengajukan pinjaman bisa mengklik pinjaman ini. Mengklik. Poin berikutnya akan ada di sini profil nasabah, mulai dari data pribadinya Bapak, nama, alamat email, nomor telepon yang bisa dihubungi, statusnya bagaimana, kayak gitu Pak. Habis itu poin kedua Pak akan isi namanya data tempat usaha. Misalnya ke Bapak Ibu kan misalnya ada punya toko nih, dimasukkan alamatnya di sini. Kalau misalnya nggak punya toko, bisa masukkan alamat rumah saja. Data tempat usaha. Yang ketiga itu akan diisi tuh data bank. Data bank. Jadi di sini pastikan Bapak Ibu pasti tetap punya tabungan Pak ya, sebagai mungkin kalau misalnya tabungan sebagai sumber gaji atau sumber pendapatan kan biasanya payroll kan pasti ada rekeningnya di sini Bapak daftarkan di sini sebagai informasi. Di sini juga kami akan meminta yang namanya kontak darurat. Di mana kontak darurat ini misalnya ke Bapak nggak bisa dihubungin nih, pasti kan kami akan menghubungi orang yang bisa dihubungi selain Bapak. Jadi kontak darurat bisa istri, bisa kakak adik, orang tua, atau keluarga lainnya. Sebagai kontak darurat hal ini. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi semua, istilahnya juga akan diisi juga namanya Pak foto KTP-nya Bapak, foto selfie, dan foto-foto usaha. Kalau misalnya foto usaha tampak depan, tampak luar dan dalam. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya usaha, bisa foto rumahnya, tampak depan, luar, dan dalam. Apabila sudah menyelesaikan itu semua, Bapak akan mengajukan pinjaman di sini. Klik di sini pinjam, dan durasinya bisa dilihat di sini, Pak. Nominalnya 500.000 sampai 7,5 juta, jangka waktunya bisa juga Bapak atur. Nanti dia akan tampilannya seperti begini. Saya ini pinjaman pengajuan 3 juta, selama jangka waktu 61 hari. Di sini sudah ada, dia punya perincian semua. Berapa sih yang harus Bapak bayar, berapa sih yang akan dikenakan biaya, dan yang Bapak terima itu sebesar berapa. Jadi sini Pak, bunganya 0,15% per hari, total bunga pinjaman itu 274.500. Selama jangka waktu 61 hari, jumlah pinjamannya itu 3 juta. Ini akan didebet, saya bilang Pak, biaya asuransi 2% dari nominal ini, supaya mengamankan Bapak Ibu juga ya, dan tidak memberatkan keluarga, dan juga biaya layanan. Biaya lainnya akan yang didapat dari Dueku. Kami ada denda Pak ya, jadi misalnya kalau dia sudah jatuh tempo setelah hari ke-62 Bapak nggak bayar, kami akan terapkan denda juga 0,1% per hari. Jumlah pembayarannya ini 3.274, yang Bapak terima itu 2.820.000. Kalau misalnya sudah ini tinggal klik nih ajukan pinjaman Pak. Jadi kalau Bapak sudah ajukan pinjaman, ya saya nanti tim admin Dueku saja akan men-scoring Bapak. Apa Bapak layak dapat pinjaman atau enggak. Ya ini sudah tadi saya jelaskan ya mengenai apa sih aplikasi Depospay dan Dueku, dan juga bagaimana cara mengajukan pinjaman di Dueku. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator Ibu Adel. Saya nanti mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin saya kasihkan kesempatan 3 pertanyaan.
nanti istilahnya kalau Bapak Ibu masih belum mengerti, bisa mengajukan 3 pertanyaan tersebut dan akan ditampung sama Ibu Moderator, dan nanti Ibu Moderator kasih ke saya untuk saya jelaskan. Ya, silakan Ibu Adel. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hendra atas pemaparannya mengenai aplikasi Doeku dan DAVSP-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Untuk termin pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ini harus menyebutkan namanya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan, Pak? Ada, nama saya Muhammad Iki. Muhammad Iki. Ya, Baik. Silakan, Pak. apa untungnya untuk kita? Apa aplikasi Doku untungnya untuk kita? Baik. Untungnya untuk Bapak Muhammad Iki untuk menggunakan aplikasi Doeku-nya ya. Ya. Hitungannya apa ya? Iki. Baik, untuk Halo. pertanyaan kedua. Oke, baik. Halo, saya. Ya, Pak. Saya Umar, Bu. Bapak Umar. Ya. Oke. Ingin bertanya, Bu, apabila selama beberapa waktu sudah berjalan melakukan transaksi nih, saya sudah menjadi mitra dari Doku ini, kemudian suatu waktu berhenti dengan DPSP itu ya. Apakah saldo yang ada di dalam DPSP bisa dicairkan? Misalkan nih, di saldo itu ada masih sekitar 1 juta. Tetapi di waktu tersebut saya memutuskan untuk berhenti. Nah, si saldo itu bisa dicairkan atau tetap harus dihabiskan begitu? Mohon maaf, Bapak Umar, ini suaranya kurang jelas, Pak. Boleh ini pertanyaannya boleh diulangi, mohon maaf. Oh, baik, Bu. Sudah terdengar jelas, Bu? Oke, baik. Ya. Apabila selama beberapa waktu saya sudah berjalan melakukan transaksi menjadi mitra DAVSP. Tapi sewaktu-waktu saya memutuskan untuk berhenti. Tetapi di aplikasi tersebut saya masih punya saldo 1 juta. Nah, si saldo itu masih harus tetap dihabiskan atau bisa dicairkan di rumah? Oke, baik. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak Umar. Yang terakhir pertanyaannya, untuk sesi pertama saya buka dulu ya untuk pertanyaan. Pertanyaan ketiga, untuk Bapak Ibu, silakan. Halo, nama saya Slamet Adi Susanto. Apa udah terdengar, Bu? Sudah terdengar, Bapak Slamet, silakan, Pak. Yang saya tanyakan di sini bagaimana cara pembayaran angsuran pinjaman Doku. Cara pembayaran angsuran pinjamannya, Pak ya? Iya. Pertama, untuk Bapak Hendra, untuk pertanyaan pertama, kepada ini Pak, Bapak Iki. Saya apa pertanyaan poin pertama ya? Untuk pertanyaannya itu kepada Bapak Iki, apa untungnya Bapak jual Bapak Iki menggunakan aplikasi Doeku-nya Pak? Keuntungan kan bisa yang banyak nih teman-teman Bapak habis nih istri saya nih habis mau isi saya akan jawab ya apa sih keuntungan jauh dan mahal dan misalnya dapat dari Doeku itu yang seperti saya sampaikan tadi pada presentasi yang sebelumnya punya Pak ya misalnya Bapak dengan modal kan sudah ada saldo nih Pak Bapak bisa mengajukan pinjaman di Doeku Pak bisa jualan Pak Bapak juga menampilkan aja data profil Bapak mengajukan pinjaman di Doeku dan menggunakan aplikasi DAVSP-nya punya foto usaha Bapak bisa foto mungkin Bapak nggak punya usaha ada yang bisa foto belum dipakai foto remaja kembali di samping itu yang saya untuk Bapak Iki apakah sudah informasinya sudah jelas? Share ke namanya DAVSP Pak aplikasi DAVSP Jelas. di mana di DAVSP itu Terima Bapak kasih akan Bapak punya Iki. banyak Kemudian fasilitas
Misalnya gini Pak, Bapak Kita masuk ke pertanyaan kedua Pak Hendra. Ini ada dari Bapak Umar. Bapak bisa Pak dan di saya aja misalnya Pak, kalau di aplikasi Bapak saya Umar aja. ini Jadi sudah mengajukan pinjaman sebanyak 1 juta. Kemudian di tengah jalan Bapak Umar ditambah ini dengan biaya memutuskan admin. untuk berhenti. Karena misalnya kalau Bapak beli di Yang ditanyakan aplikasi ini dananya tuh e-commerce apakah yang masih lainnya, ada pas ketika atau bisa Bukalapak, dicairkan seketika juga tuh, Tokopedia, misalnya kalau dia menggunakan kan Davispay. pasti namanya Yang biaya ditanyakan admin dana Pak ya. 1 juta. Maksudnya ini 1 jutanya pada saat Tempo masih ada saldo 1 juta ya atau bagaimana? Mungkin di OVO atau di Masih ada saldonya Pak. Kemudian soal Siapa tujuh admin tahu bos dia itu Tempo ya satu Pak jadi pos itu yang masih Pak jadi kemudian Bapak Umarnya jadi soal selisih berarti 1.000 itu yang pasti akan membuat teman Bapak ditanyakan lebih tertarik saldonya ya itu pakai aplikasi Depospe Pak. Jadi keuntungan Bapak dapat itu selisih harga apakah Bapak bisa nih biaya admin ditanyakan? jadi pinjaman bisa jadi hari Pak ya. Misalnya Bapak ngajukan 5 juta, tapi yang baru Bapak pakai itu 4 juta Pak ya, 4 juta. Jadi masih ada saldonya 1 juta. Nggak masalah Pak. Misalnya Bapak itu 1 juta, kan pada saat jual Tempo ada saran saya sih Pak, Bapak lunasin dulu Pak. Kan dari 4 juta yang Bapak sudah terpakai tadi kan sudah banyak keuntungan nih Pak, sudah berlimpah keuntungannya. Dan kan bunganya tadi kan kalau misalnya Bapak pinjam cuma 3 juta, 5 juta kan bunganya cuma 200 ribuan Pak, pasti akan lebih Pak keuntungannya. Kalau misalnya jatuh Tempo, misalnya 4 juta sudah terpakai, masih ada 1 juta, pas saat jatuh Tempo Bapak lunasin Pak. Kalau Bapak lunasin, nanti mungkin sehari atau 2 hari kemudian Bapak mengajukan kembali Pak. Bapak mengajukan kembali. Karena supaya menjaga Bapak punya track record Pak yang bagus di Dueku. Karena misalnya kalau track record bagus pasti akan lebih dipermudah Pak untuk pengajuan pinjaman yang keduanya Pak. Oke, begitu sih Pak penjelasan saya. Mungkin ada Pak Umarnya ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti Pak? Iya Pak, mohon maaf. Jadi kalau misalkan untuk memutuskan tidak melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yang uang di sini itu bisa dicairkan berupa uang tunai atau memang harus dihabiskan ke saldo tersebut Pak? Jadi kalau di kami kan memang kami Pak pinjam produktif Pak ya, memang saldo Bapak sebaiknya dihabiskan Pak. Kenapa? Karena uang itu tersebut misalnya harus dicair Bapak jual Pak produknya di Depospe supaya bisa dapat cash Pak. Itu sih Pak. Karena misalnya saldo itu nggak bisa dapat jadi bentuk cash kalau Bapak nggak jualan Pak. Makanya memang kami mengajarkan Bapak ini untuk jadi pengusaha Pak. Dengan saldo yang Bapak terima dari Dueku di aplikasi Dueku supaya Bapak kami memang lanjutkan untuk jualan Pak, untuk bisa dapat uang cash-nya. Itu Pak. Oke, baik. Bapak Umar, informasinya sudah jelas? Ya, sudah jelas Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak Hendra dari Pak Slamet menanyakan bagaimana cara pembayaran angsuran pinjaman di aplikasi Dueku-nya. Oh, mengajukan lunasannya Pak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwa misalnya kalau misalnya Bapak mengajukan di Dueku dan pinjaman Bapak sudah di-scoring sama orang admin kredit dan disetujuin, itu Bapak secara otomatis Pak akan diklikkan namanya nomor virtual account Pak dari Bank BNI. Jadi di situ dengan virtual account itu nanti Bapak bisa datang ke Bank BNI-nya atau mungkin di ATM BNI Pak ya, atau mungkin kalau Bapak sudah terbiasa pakai mobile banking, masukkan aja Pak itu nomor virtual account dan nominal yang Bapak akan lunasin. Itu bisa Pak. Itu yang mempermudah pembayaran. Bisa Bapak ke Bank BNI-nya, bisa Bapak ke ATM BNI, atau juga pakai mobile banking-nya, bisa untuk melakukan pelunasan Pak dari nomor virtual account itu. Oke, baik Bapak Slamet, gimana Pak? Informasinya sudah jelas? Sudah Bu, sudah saya tangkap dengan jelas. Terima kasih sudah Ya, dijawab. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Kemudian saya buka ini sesi berikutnya, termin kedua untuk yang masih ada yang ditanyakan, boleh 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi boleh? Mungkin masih ada yang Halo, kurang saya jelas. Diki. Bapak Diki, oke baik. Silakan Pak. Saya mau bertanya, itu aplikasi seperti ada pembayaran, seperti pembayaran listrik atau segala macam, itu apakah seperti sama kayak Kreditvo, Aku Laku, atau apakah itu seperti itu gitu? Itu aja sih Mbak. Berikutnya, sebelumnya terima kasih Bapak Diki. Berikutnya, Boleh satu lagi nggak Bu? Halo? Bapak siapa? Mohon maaf.
Iya, tadi saya sempat tanya mau tanya lagi, tapi boleh nggak kalau tidak ada yang bertanya? Tapi kalau ada yang bertanya, silakan yang lain. Ini dengan Bapak Umar ya? Iya benar Bu. Baik, Kalau Bapak Umar. masyarakat, Ya, nggak apa-apa, Pak. ya begini Bu. Ini kan saya cukup tertarik ya Bu. Tapi saya masih bingung nih. Ini saya harus ambil pinjamannya berapa? Nah, yang baiknya ini apa pencerahan dari Pak Hendra ini? Saya efektifnya harus ngambil berapa? Kemudian cara efektif untuk promosi yang bagus itu seperti apa? Karena kan harus ada perhitungannya. Kita nggak mau saldo itu mengendap lama gitu. Begitu Bu. Jadi berapa baiknya untuk meminjam nominalnya biar tidak terlalu kecil dan kemudian biar tidak terlalu besar. Karena kan itu prosesnya durasinya kurang lebih 61 hari kan Bu jatuh temponya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Umar. Untuk selanjutnya ada Bapak Ibu yang kurang jelas. Halo. Iya. Halo, nama saya Farid. Bapak Farid. Saya silakan. ingin bertanya. Apabila pengguna Doeco telah berjalan, tapi sewaktu-waktu usaha ini berjalan dengan bangkrut, apa akan terjadi jika tidak bisa? Apa yang akan terjadi jika tidak bisa melunasinya? Oke, untuk pinjamannya, oke baik. Terima kasih untuk Bapak Farid. Baik, kemudian untuk pertanyaan sesi kedua saya tutup dulu. Saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Hendra untuk menjawab pertanyaan kepada Bapak Diki. Ya, pertanyaan Ini mengenai aplikasi Doeco-nya Pak, apakah sama seperti Kredivo atau gimana? Boleh dijelaskan lagi Pak mengenai aplikasi Doeco-nya? Ya, sebenarnya kalau Kredivo Pak ya, dengan Akulaku itu sama Pak, perusahaan fintech Pak. Sama seperti Doeco, perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Jadi perusahaan fintech yang terdaftar di OJK per Desember ini sudah ada 155 perusahaan Pak, termasuk Doeco. Tapi segmennya aja yang beda-beda Pak. Dalam hal ini kalau Kredivo kan biasanya kalau saya baca kemarin dia kerjasama dengan Bukalapak kan dia membantu untuk pembiayaan Pak ya. Misalnya Bapak mau beli apa, Bapak bisa nyicil. Aku juga kayak gitu Pak. Jadi kami perusahaan fintech Pak sama, cuman segmennya aja yang beda Pak. Kalau di Doeco kan ya segmennya Pak kerjasama dengan perusahaan e-commerce-nya kami, perusahaan induknya yang di Depospay itu Pak. Jadi sama aja Pak, sama-sama perusahaan fintech terdaftar di OJK dan diakui sama OJK, tapi segmennya aja yang beda, kayak gitu Pak. Ya mungkin Bapaknya sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, berarti kalau untuk sama dengan Akulaku, Kredivo, berarti kalau kita jatuh tempo dalam pinjaman tersebut, apakah kita ditagih dengan ditelepon atau kita ditagih dengan pemaksaan seperti Kredivo atau yang lainnya, atau kita didatengin sama polisi atau gimana Pak? Tolong penjelasannya Pak. Iya. Jadi sebenarnya Pak, kami sudah diatur Pak yang mengenai penagihan oleh OJK Pak ya, sudah diatur. Jadi memang kalau jatuh tempo kami akan hubungin Bapak Pak. Jadi dari nomor telepon yang Bapak daftar Pak di Doeco. Karena misalnya pinjamannya Bapak 61 hari, 75 hari, dan 90 hari sudah jatuh tempo Bapak nggak bayar. Misalnya kan misalnya gini Pak, ini dana kan Pak dari misalnya orang tanam dananya Pak di perusahaan kami. Namanya pendana Pak atau lender. Jadi kami berkewajiban juga untuk mengembalikan dana tersebut Pak. Jadi orang kan investasi dananya di kami untuk bisa dapat keuntungan dari bunga Pak ya. Jadi kami punya moral obligasi juga untuk mengembalikan dana tersebut dan kami berharap juga kerjasama Bapak dengan baik bahwa Bapak juga istilahnya sudah menggunakan ini dana selama jangka waktu tersebut dan berharap mengembalikan. Kami akan menelpon terus Pak, menelpon selama jangka waktu sampai misalnya jatuh tempo Pak, Bapak ambil pinjam misalnya 90 hari Pak ya. Pada hari 91 hari sampai 3 bulan ke depan, 90 hari ke depan itu tim kami internalnya kami akan menghubungi Bapak. Tapi kami nggak akan menelpon lagi Bapak secara kasar, kami nggak boleh Pak, karena memang kami sudah diatur sama OJK Pak bahwa
ada tata krama yang harus memang kami ikuti. Jadi selama 3 bulan itu Bapak akan misalnya dihubungin Pak, dihubungin telepon. Misalnya dalam 1 bulan, setelah jatuh tempo, setelah 1 bulan Bapak nggak bisa membayar, pasti ada tim kolektor kami akan datang ke rumah Bapak untuk menagih. Tapi misalnya menagihnya tidak boleh dengan kas OJK. Tapi sehingga sampai nggak bayar, kami akan alihkan ke pihak ketiga Pak yang di bawah naungan Asosiasi Fintech sama OJK. Karena kalau aturannya OJK Pak, kalau misalnya pinjaman sudah jatuh tempo pas hari ke-91 hari plus tambah 30 hari, 90 hari lagi kan, 120 hari kan, emosi kami meningkat Pak. Makanya itu OJK melarang kami untuk menagih lagi. Jadi itu akan dialihkan ke pihak ketiga Pak di bawah naungan OJK sama Asosiasi Fintech. Jadi di sini kami istilahnya Pak menagih itu pasti dengan tutur kata yang bagus karena kami sudah diatur sama OJK Pak. Itu Pak. Oke, baik. Untuk Bapak Diki gimana Pak? Informasinya apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu, cuman saya ada yang mau. Sudah jelas Bu, sudah jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Diki. Kemudian kembali ke Bapak Umar. Ini Pak, Pak Umar tuh bertanya berapa nominal yang untuk mengambil pinjaman serta hitungannya jika mengambil tenor 61 hari. Seperti itu, Pak. Kalau yang mengenai jumlah itu Bapak bisa Pak, itu saya sampaikan tadi waktu di presentasi saya Pak. Jadi kalau Bapak mengajukan pinjaman di Dueku, Bapak pilih nominalnya berapa, kan nominalnya 500.000 sampai 7,5 juta aja Pak. Jangka waktu ada 3, 61 hari, 75 dan 90 hari, itu akan otomatis Pak. Bapak lihat dia punya kewajiban yang harus Bapak bayar Pak. Dia dipotong biayanya berapa dan Bapak terima bersih berapa dan berapa yang harus Bapak bayar itu kelihatan Pak di aplikasi Dueku. Dia otomatis Pak di aplikasi. Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Oh iya Bu Foni. Ya Ibu Foni. Ya, saya bantu jawab. Ya, ini sama teman-teman saya sampaikan Bekasi Bu ya, lagi tanya jawab nih sekarang. Saya bantu jawab ya. Selamat Ya. Selamat semangat pagi untuk semua teman-teman yang ikut sosialisasi Dueku. Saya hanya menambahkan, saya yakin semua yang hadir di sini adalah pengusaha-pengusaha muda yang akan berhasil. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ketika mengambil dana di Dueku, maka itu digunakan untuk usaha. Dan ketika digunakan pinjaman, kewajiban kalian untuk mengembalikannya. Ya, Bu Foni, halo. suaranya nggak putus-putus. Halo. Bu Foni, ya, suaranya nggak putus-putus. Kalau terjadi sesuatu. Iya. Oh, halo, gimana? Ingin saya sampaikan bahwa kalian harus yakin bahwa yang kalian gunakan itu adalah dana pinjaman. Jadi benar-benar harus digunakan untuk usaha. Kalaupun terjadi yang namanya di luar yang kita inginkan, itu bisa menjadi bahwa minta kebijakan lah. Tetapi yang pasti kalian harus tahu bahwa pinjaman itu harus dibayar. Karena ketika kalian tidak membayar, dia masuk sudah kolek, terutama kalau dia sudah masuk kolek 2, kolek 3, itu akan masuk di blacklist. Jadi kalian akan, semua fintech itu tahu bahwa kalian itu kalau minjam tidak akan membayar. Jadi Dueku memberi pinjaman itu ngelihat karakternya, terutama karakter. Jadi di semua bank juga seperti itu. Jadi kalian harus tahu bahwa kalau punya pinjam harus dilunasi. Dan ada tuh ya yang saya tahu bahwa di agama Islam Muslim ya, kita orang Muslim itu tahu bahwa pinjaman itu harus diselesaikan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Foni. Ya, mungkin saya jelaskan ke teman-teman juga. Teman-teman saya sampaikan Bekasi, kalau Bu Foni ini merupakan komisaris utamanya Dueku. Terima kasih kalau begitu Bu Foni atas tambahan penjelasannya yang membuat teman-teman saya sampaikan acara Bekasi lebih jelas dan lebih mengerti Bu. Terima kasih Bu. Mungkin Bapak Umar ya, Adil ya, sudah Pak bisa Umar. jelas mengerti Pak?
Bapak Umar, gimana Pak, informasinya sudah jelas? Ya, halo Ibu, ya sudah cukup sangat jelas. Terima kasih banyak. Oke. Ya, baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak dari Bapak Farid. Jadi misalnya Bapak Farid ini sudah mengambil pinjaman nih Pak di Doeku untuk usahanya, tetapi di tengah jalan itu usahanya tidak berjalan dengan lancar. Mungkin Bapak Faridnya berkendala untuk melunasi pinjamannya Pak. Jadi dampak untuk Bapak Faridnya itu seperti apa Pak? Pertanyaannya. Ya, makanya seperti yang tadi, ini hampir berhubungan juga dengan seperti tadi pertanyaannya Pak ya. Cuma memang kan istilahnya di sini Pak yang Doeku tawarkan kan pinjaman untuk usaha Pak ya, di mana Bapak misalnya disetujuin cair dananya itu di deposit pay. Istilahnya kebutuhannya juga kebutuhan sehari-hari Pak. Istilahnya pulsa, token listrik, itu kan pasti kebutuhan orang dibutuhkan selalu lah Pak. Di mana sih orang yang saat ini tidak butuh pulsa Pak? Untuk menelpon, untuk data. Jadi pasti mau nggak mau harusnya sih usaha Bapak bisa jalan Pak. Karena pasti kan istilahnya ini hal-hal yang berhubungan dengan rutinitas kita sehari-hari Pak. Orang butuh pulsa, butuh token listrik, bayar tagihan listrik, PDAM, tagihan listrik aja lah Pak. Mungkin satu kepala keluarga itu mungkin bayar sekitar 300 sampai 500 Pak ya. Itu untuk keluarga yang menengah Pak ya. Kalau yang ke atas lebih mahal lagi Pak, sampai jutaan. Misalnya pinjamannya Bapak cuma 3-5 juta, harusnya sih bisa sih Pak ya. Tapi kalau memang amit-amitnya sampai nggak jalan Pak ya, itulah yang mungkin Ibu Konita sudah jelaskan sama saya Pak. Ini kan dananya dana dari lender atau pendana Pak yang investasi ke kami. Kami sebagai perusahaan penyelenggara fintech berkewajiban Pak untuk mengembalikan dana tersebut. Karena pihak pendana kan invest dananya itu pengen dapat keuntungan juga, itu kami berkewajiban untuk mengembalikan. Makanya daripada itu Pak, Bapak sebaiknya membayar Pak. Kalau misalnya pun jatuh tempo nggak bayar, kami kasih waktu sampai tambah 90 hari lagi Pak. Walaupun kena denda kan 0,1%, tapi kami kasih ke waktu 90 hari. Misalnya 90 hari masih belum, baru kami alihkan ke pihak ketiga Pak. Tapi sebaiknya sih harusnya sih Bapak bisa bayar, karena ini kan istilahnya usaha yang berhubungan dengan rutinitas sehari-hari Pak. Kayak pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, listrik, itu harusnya sih bisa Pak ya jalan ya, karena ini kan suatu hal yang dibutuhkan sama masyarakat. Kayak gitu Pak. Ya mungkin Pak Farid ada yang mau ditanya atau belum mengerti Pak? Sudah sih Pak. Baik, diterima dengan jelas. Iya Pak. Informasi sudah jelas Bapak Farid ya. Ya mungkin tanya jawab kita sudah akhiri juga mungkin Bu. Adalia mungkin kita ke tahap selanjutnya foto ya. Baik. Kita minta tolong ke teman-teman saya sampaikan cabang Bekasi untuk aktifkan videonya, karena kita akan foto bersama. Tujuannya kami foto bersama ini karena kami akan dokumentasikan hal ini dan kami akan laporkan ke OJK bahwa PT Doeku dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa memperkenalkan produk Doeku dan Deposit Pay yang bisa membantu masyarakat, misalnya ada inklusi keuangan lain lah Pak, bisa dapat penghasilan tambahan. Kita mohon bantuannya teman-teman CSAP Kana Cabang Bekasi untuk mengaktifkan handphonenya karena akan dilakukan foto bersama Pak. Oke, siap. Pak Sul bisa mungkin dibantu Pak foto bersamanya Pak.
Ya Pak Sul, sesi foto kita mulai Pak. Oke. Teman-teman sertifikat bisa jalankan videonya Pak ya, supaya bisa kelihatan Pak bahwa orang ini ada Pak gitu. Videonya Pak dinyalakan Pak. Oke, sudah Pak. Sudah selesai Pak, foto semua Pak. Sudah, Pak Sul, Pak. sudah selesai semua Pak di foto? Belum, tunggu dulu Pak. Iya, harus difoto semua Pak, karena ini akan kita dokumentasikan dan akan kirim ke OJK Pak. Oke, sudah Pak. Iya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi saya Pak ya, saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Sesapikana, staf semua sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk ikut sosialisasi Dweku dan Devos Pay, dan berharap mungkin kedepannya siapa tahu ada yang mungkin tertarik bisa mengajukan pinjaman, istilahnya untuk bisa dapat penghasilan tambahan dari aplikasi tersebut. Atas waktu dan kesempatannya hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan ke Ibu Nadia. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan antusiasnya selama mengikuti sosialisasi kami. Semoga sosialisasi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Burungnya berisik. Burungnya berisik.